Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Pada video kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata bersama kepala sekolah saya, Ibu Rosilin Srimayana. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi, Pak. Oke, jadi pada pagi hari ini saya minta bantuan Ibu untuk melengkapi tugas aksi nyata 3.2 modul tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah kita. Kita akan bersama-sama mengidentifikasi aset yang kita miliki. Karena sekolah ini merupakan sebuah ekosistem, yang mana ekosistem itu punya dua jenis aset secara besar. Yang pertama adalah biotik dan abiotik. Kalau kita untuk mengingatnya lebih mudah, itu ada yang unsur yang hidup, ada yang nggak hidup gitu kan di sekolah ya, seperti itu. Jadi kalau berdasarkan modul yang kami pelajari, Bu, kami itu mempelajari ada dua cara pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan yang berbasis kelemahan. Pendekatan berbasis kelemahan itu kita lebih menekankan sudut pandang kepada apa sih yang kita belum punya gitu. Jadi selalu berpikir kekurangan seperti itu. Nah, namun yang harus kami gali adalah cara bekerja dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Nah, jadi jika pendekatan ini dilakukan, maka kita fokus kepada apa yang kita miliki untuk terus dikembangkan, bukan fokus kepada kelemahan yang bisa menjadi penurun motivasi malahan nantinya. Nah, jadi di sini sudah dikelompokkan ada 7 modal utama dalam sebuah ekosistem. Yang pertama adalah modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, kemudian ada modal lingkungan, ada modal fisik, dan modal finansial. Oke, jadi saya minta bantuan Ibu sekarang bersama untuk menganalisis atau mengidentifikasi apa sih aset dari yang ada di sekolah kita ini gitu kan. Mulai dari modal yang pertama, Bu. Modal pertama yaitu modal manusia. Ibu silakan. Modal manusia itu berarti seperti kita di sini mempunyai 14 guru dan tenaga pendidik. Karena sudah pasti saya sebagai kepala sekolah, kemudian ada 6 guru PNS termasuk saya, ya. Kemudian ada 5 guru honor, kemudian ada 1 guru tenaga kontrak, kemudian 1 penjaga sekolah. Kebetulan di sini ada penjaga sekolah beserta kebersihannya, dan di sini juga kita PU, ya, kemudian dan administrasi yang lainnya. Itu untuk modal manusianya. Ada siswa yang sudah pasti siswa, kemudian kita siswa berapa ya, Bu ya? Sekitaran yang aktif itu 140-an. Oke, 140 siswa. 140 dari kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian ada setiap jenjang itu ada 2 rombel. Ada 2 rombel AB seperti itu. Kemudian kita juga punya komite. Iya. Dan yang pasti pengawas seperti itu. Terakhir pengawas. Iya. Jadi modal manusianya saya ulang, Bu ya, 6 PNS, gurunya 6 PNS, 5 honorer, kemudian 1-nya tenaga kontrak. Kita juga ada penjaga sekolah, kemudian tenaga tata usaha, dan yang paling penting kita punya 140 siswa kita, Bu ya. Yang terdiri dari kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian kita juga ada komite yang dibentuk dari unsur orang tua. Kemudian kita diawasi atau dibina oleh seorang pengawas, ya gitu. Jadi modal manusianya sudah cukup bagus, sudah cukup banyak ini untuk mendukung kemajuan sekolah kita. Oke. Di situ ada orang tua kan? Iya, betul. Di komite ini ya kan, termasuklah orang tua ya. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua, modal sosial. Sosial ini seperti dukungan dari luar, misalnya seperti
orang tua juga termasuk itu kan, pasti, ya. nah, Ada masyarakat dukungan juga orang tua, kan. masyarakat, kemudian ada dari pihak Nah, kepolisian. betul ya. Kita juga selain itu kita juga meminta dari pihak kepolisian untuk bisa memantau anak-anak kita jika berada di luar lingkungan sekolah kan. Oke. Kemudian dari pihak puskesmas Puskesmas, juga ya. biasanya kita juga ada meminta mereka untuk memberikan penyuluhan tentang kesehatan ya, tentang pernikahan dini, narkoba, segala macam seperti itu. Kemudian juga ada dari orang tua ya, dari luar, kemudian dari pihak kecamatan pun, dari pihak dinas, dari kepala desa mungkin kita Iya, betul. berkolaborasi di situ meminta dukungan dari pihak sosial. Yang selama ini kita sudah manfaatkan secara optimal, sepertinya kita sudah memanfaatkan dengan bekerja sama dengan puskesmas Iya, ya. sudah ya. Kita puskesmas sudah kemarin melakukan stunting. pengecekan, Iya. ya kan, pengecekan. Ini dilakukan setiap bulan. setiap bulan. Jadi memang sudah kerjasamanya, udah memang dari ya puskesmas setiap bulan itu datang untuk mengecek, misalnya mengecek HB anak-anak, kemudian mengukur tinggi badan, berat badan. Kemarin terakhir itu kita pengecekan golongan darah, ya itu yang sudah kita Ini ada lakukan. betul-betul kita maksimalkan. Iya. Dengan orang tua pun kita sudah meminta mereka untuk bekerja sama, misalnya membersihkan lingkungan sekolah, Iya, seperti iya. itu. Ini kan dukungan. Dari pihak dinas misalnya kita mungkin meminta dukungan seperti sarana dan prasarana. Kemarin juga sudah baru selesai rehab kelas seperti itu kan dari pihak dinas juga pastinya terkait seperti Iya, itu. pasti itu. Sosial. Kita tidak akan bisa lepas nih dengan Iya, orang tua kita nih kan di betul. dinas. Iya. Jadi itu strategi pemanfaatannya Bu ya, Iya. strategi pemanfaatan aset dari modal sosial kita sudah coba optimalkan gitu. Ke depan pasti kita harus lebih mengoptimalkan lagi. Selanjutnya kita Mulai dari 7 aset. 7 aset ini tergolong, maksud saya 7 aset ini adalah aset yang semuanya ada di dalam sebuah ekosistem. Yang pertama adalah aset atau modal manusia. Kemudian yang kedua adalah aset sosial atau modal sosial. Yang ketiga adalah modal politik. Yang keempat modal agama dan budaya. Yang kelima itu modal lingkungan dan alam. Yang keenam adalah modal fisik. Dan yang terakhir adalah modal finansial. Baik, nah jadi saya minta sekarang kita berdiskusi, menganalisa, mengidentifikasi apa sih yang termasuk yang kita miliki di sekolah ini yang termasuk ke dalam kategori modal manusia gitu. Mungkin ada contoh, misalnya saya menggolongkan kita punya aset manusia ini di sekolah kita terdiri dari banyak guru gitu kan. Ada berapa guru kita ya? 13. Guru kita total ada 13. Berarti salah satu asetnya kita adalah guru yang berjumlah 13 orang. Oke, mungkin dari ibu bapak yang lain yang tergolong ke dalam aset manusia selain guru, siswa ya, bilang siswa. Oke. Komite, betul. Komite. Komite kita sudah dibentuk sejak lama kan Bu ya? Terus humas. Dari dibangunnya sekolah. Dari dibangunnya sekolah. Dari dibangunnya sekolah. Ya, Iya. Iya, dari dibangunnya sekolah sudah ada. Tapi baru-baru ini kita udah melakukan penyegaran kan? Mungkin 4 tahun sekali kita melakukan penyegaran komite. Jadi komite juga merupakan aset sekolah. Selanjutnya Ada penjaga sekolah juga, Pak. penjaga sekolah, ya betul. 1 orang ya kan? Sekolah. Selanjutnya apa lagi? Bagaimana dengan orang tua murid? Orang tua murid, ya itu juga termasuk aset yang kita masuk, bisa kita kategorikan sebagai modal manusia ya. Orang tua. Oke. Petugas kebersihan lingkungan sekolah, Petugas. kebersihan lingkungan Ya, tadi sekolah. berarti tadi sudah diwakilkan dengan. Selain itu kepala sekolah, Oke, yang terpenting itu kepala sekolah, kepala sekolah menurut Bapak itu.
Iya, kepala sekolah ya. Dari hari pertama ya. Ya, hal itu adalah aset utama, itu yang menjadi pemikir di sekolah kita. Sama kepala TU, bukan kepala TU, tenaga kependidikan. Oh, kepala Iya. TU. Tendik ya kan? Tendik Tenaga kita. kependidikan. Tendik. Ada lagi selain itu? Untuk modal manusia, saya ulangi lagi yang kita sebutkan tadi, kepala sekolah, kemudian kita 13 guru, kemudian ada tendik, siswa, komite, penjaga sekolah, dan orang tua. Mungkin ada tambahan yang Warga. apa itu? Gimana? Warga masuk nggak? Oh, enggak. Warga mungkin masuk ini ya kan? Itu ya. Kalau tukang botol kan kita mah Motoris. Motoris. Iya, itu aset juga, Pak. Aset modal manusia yang apa ya? Motoris ya? Iya. Pembawa tambang dan motoris. Motoris bahasa kerennya. Masa pilot gitu. Udah lah ya. Oke. Itu banyak juga. Lanjut ke modal fisik. Nah, ini banyak, saya yakin Bapak Ibu paham modal fisik kita udah cukup lengkap ya. Satu Gedung kelas, gedung, Lab komputer, lab komputer, lab IPA, laboratorium, IPA. lapangan ya, lapangan lapangan kuliah, juga iya Iya. masuk ke dalam fisik. lab racing, Dan juga aula. speaker, Masih masih iya, sekolah, speaker, masih bangunan sekolah, dan surya, panel, ya banyak kita nih. Ruangan Aula. aset sekolah udah aula juga masuk. laptop, UKS, ya. Ruang kantor ya. ruang kantin, Kantin, ini banyak sekali. sudah memadai lah. Kantin, lapangan, lapangan, termasuk alat penyeberangan kita. ya, Ya kan? tambang, Tambang kita nyebutnya ya. tambang sekolah. Besok-besok kita ganti namanya. Kapal. Bukan. Itu bahasa ada Oh. jadi bahasa keren dulu. Bukan. Namanya pakai nama bahasa Kapal Inggris. feri. Oh, apa sih jadinya? Feri. Apa bunyi kalau bahasa penyeberangan? Speedboat. Itu yang Kayak punya bini itu. penyeberangan antar pulau itu apa namanya? Feri yang. Feri Feri deh. yang. Masa kapal feri? Feri. Yang sangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Mana kabarnya? Baik. Oke, jadi hari ini ada sesuatu yang baru nih, ya. Sesuatu yang baru. Bapak minta tolong pada kalian semua untuk sama-sama berdiskusi membicarakan apa aset yang kita miliki di sekolah. Ya, aset itu kan lingkungan kita ini disebut dengan ekosistem ya. Ekosistem itu terdiri dari unsur yang hidup dan unsur yang mati. Yang semua ada di lingkungan kita itu disebut aset. Cuma ini akan kita bagi-bagi. Yang pertama itu asetnya aset manusia atau modal manusia. Nanti kita lihat modal manusia yang ada di sekeliling kita ini siapa saja yang termasuk manusia. Ya, kemudian nanti ada modal fisik. Modal fisik itu apa saja yang berbentuk fisik yang bisa dilihat, yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah kita itu modal fisik. Contohnya meja kursi, ruang kelas, ruang aula itu contoh fisik. Ya, kita akan mulai dari yang pertama. Paham ya? Oke, kita diskusikan hal itu. Nah, yang pertama yaitu modal manusia. Modal manusia. Nanti satu orang tuliskan satu modal manusia. Nah, satu orang punya kesempatan, punya hak tuliskan satu saja. Yang termasuk modal manusia selain kepala sekolah yang ada di sekolah ini siapa? Nah, gitu ya. Yang termasuk dalam modal alam atau aset alam lingkungan. Hutan. Hutan? Sekolah kita ini hutan. Hutan. Tapi ikut dong. Apa yang ada di hutan boleh disebutin? Pohon. Namanya? Hewan-hewan. Hah?
Yang kira-kira di hutan itu yang bisa kita manfaatin apa? Nah, di hutan itu kan buat tuh apa kira-kira yang di hutan yang bisa kita manfaatin untuk pembelajaran? Hutan, kan? Masih ada nggak memorinya? Selanjutnya modal fisik. Modal fisik itu yang ada di sekitar kita, yang ada di sekolah kita. Contoh ruang kelas. Selain ruang kelas apa saja? Boleh dituliskan. Hah? Boleh kalau ada. Ada kan sekolah kamu? Jangan ada ruang sekolah ada ruang selain ruang-ruang betul? Mantap, tulis tulis. Hah? Boleh. Ada ruang? Ada ya? Silakan. Jangan hanya masuk sisi ya. Kursi meja. Oke, baik. Kita sudah sama-sama mengidentifikasi aset yang ada di sekolah kita. Nah, yang terdiri dari pertama modal apa? Manusia. Kedua modal alam. Ketiga modal fisik. Keempat modal apa? Sosial. Kemudian agama dan budaya. Finansial dan yang terakhir politik. Biar ya, masih habis baterai. Oke ya, jadi itu tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti modal-modal yang kita miliki ini bisa kita manfaatkan dengan baik, ya, dengan baik, dengan lebih maksimal, lebih optimal untuk menunjang pembelajaran kita. Contoh, misalnya ketika kita sudah tahu bahwa di alam kita ini kita punya hutan. Di hutan itu ada rotan, ada bambu, ada sayur, segala macam. Sewaktu-waktu kita perlu mendirikan tenda. Nah, kita tidak perlu membeli bambu, tidak perlu menyewa tenda, tetapi kita cari bambu ke hutan bersama-sama, gotong royong, dirikanlah sebuah tenda. Kemudian kita mau wisata, nggak perlu jauh-jauh. Kita tentukan saja tempat wisata mana yang ada di lingkungan Kecamatan Nukung. Kita sama-sama pergi ke sana, lihat apa yang bisa kita pelajari di sana. Nah, tujuannya seperti itu. Ke depan, aset-aset ini akan kita maksimalkan. Oke, setuju? Setuju ya? Setuju. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita tindak lanjuti hasil pertemuan kita di minggu lalu yang ke-24. Kita sudah mengidentifikasi aset guru yang terlibat, kepala sekolah juga, kemudian ada perwakilan orang tua dan perwakilan murid. Waktu itu kita memang diskusinya secara terpisah, namun kali ini kita tangani bersama hasil diskusi ketika itu. Nah, jadi identifikasi aset satu penunggung. Nah, kita mulai dari yang pertama. Kita kan ketahui bahwa aset kita itu terdiri dari 7 modal. Mulai dari modal manusia, modal sosial, politik, kemudian modal agama, modal fisik, lingkungan, kemudian terakhir modal finansial. Kalau waktu kita lihat di modal manusia, waktu itu Bapak Ibu dan kepala sekolah serta anak murid juga kita sudah mengerti. Saya bacakan modal manusia yang ada di SMP 1 itu adalah kepala sekolah, kemudian guru yang berstatus pegawai negeri ada 6, kemudian guru yang berstatus sebagai
honorer ada 5, kemudian ada tenaga kontrak, ada tata usaha, kemudian ada 140 siswa aktif di sekolah kita. Kita juga punya komite, kita juga punya pengawas internal, kita juga punya kata anak-anak kemarin ketua OSIS Pak, betul, OSIS aset juga, ketua kelas juga aset, kemudian penjaga sekolah, motoris, itu kemarin anak-anak saya itu. Ternyata mereka lebih begitu kepada kita melihatnya baru mereka beda ya, kalau kelasnya buka, kalau kelas Pak, kalau kelas kita manusia Pak. Kemudian ketua OSIS, ketua kelas, motoris. Nah, jadi hari ini kita sepakati bahwa pada manusia kita itu tetap atau fasilitas kegiatannya. Nah, tinggal kita lihat strategi pemanfaatannya. Bagaimanakah mengoptimalkan modal manusia yang kita miliki? Ada yang mau disampaikan Bu? Bagaimana cara kita mengoptimalkan atau strategi pemanfaatan modal itu? Ya, ada pun strategi pemanfaatan modal manusia karena di sini kita terdiri sekolah, dunia, ada gurunya, jadi guru-guru yang memiliki keahlian di bidangnya itu kita manfaatkan, jadi kita diberikan tugas tambahan dengan keahliannya seperti itu. Kemudian untuk murid-murid mungkin kita dari posisi mereka ya, mungkin ada yang di akademinya atau di mana akademinya bukan dari posisi mereka. Kemudian ya yang pasti karena kita di sini ada komite sekolah, pasti kita tetap menjaga komunikasi. Ini itu dulu Pak, ada tambahan dari Kami tambahkan Bapak Ibu. Pas. Oke ya, jadi mungkin terlalu banyak aspek kita yang manusianya. Jadi strategi pemanfaatan yang prioritas lah yang disampaikan Anda tadi saya ini memberikan tugas tambahan kepada guru-guru dengan ahlian-ahliannya yang ahlinya di dalam teknologi, masa dia di dalam seluruh negara kebersihan. Jadi sesuai dengan ahlian. Tapi kalau orang multi terus kayak bukan boleh juga. Sekaligus beda. Kemudian yang kedua modal sosial. Mari kita telah identifikasi modal sosial itu mulai dari orang tua yang bekerja di sekolah, ada pihak kepolisian, selanjutnya pihak kesehatan, selanjutnya ada organisasi di luar seperti mereka bilang kemarin anak-anak Pak, kami banyak yang ikut OMK. OMK itu merupakan aset sosial salah satunya. Karena anak-anak kita banyak yang tergabung di situ aktif gitu kan, itu organisasi positif yang bisa membukakan minat pada mereka. Kemudian ada kita dulu kita ada pernah dibentuk beberapa bulan lalu LBG kita belajar guru itu nanti kita mengertikan dengan itu apa yang bisa kita manfaatkan dari LBG kemajuan sekolah kita. Ada juga PGRI di Kecamatan Semanggung ini, saya termasuk salah satu pengurusnya, bunganya juga. Kemudian pemanfaatannya nih, nah jadi pemanfaatan untuk modal sosial tadi dari ibu-ibu. Kalau di modal sosialnya, biasanya kita
Kemudian juga dukungan serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah sebagai penunjang pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih Bu Mimi. Itu masukan yang bagus strategi pemanfaatan kalau yang tadi Mimi menyebutkan kerjasama dan indahnya kerjasama dengan pihak kepolisian dan pihak puskesmas yang memang selama ini sudah kita pelajari ya kan. Namun nanti akan kita lebih pererat lagi jalinan kerjasama tersebut. Kemudian kita juga bisa mendatangkan Bu, orang tua siswa yang memiliki keahlian khusus, misalnya nanti ada tarian lokal di tema anti depan, kita bisa mendatangkan narasumber itu dari salah satu orang tua sebagai ajar tamu atau guru kampus begitu. Ya, dia itu salah satu strategi untuk pemanfaatan modal sosial. Strategi pemanfaatannya tentu nanti akan ada kebijakan-kebijakan dari kepala sekolah untuk membiayai program-program yang berdampak pada murid apa saja nih yang bisa dikembangkan di sekolah. Juga bisa pakai dana yang ada. Mungkin untuk kali ini diskusi kita itu tentang identifikasi aset, memaksimalkan pemanfaatannya dan membuat kesempurnaan dari yang sebelumnya dan cukupkan sampai sini. Mungkin di lain kesempatan kita revisi lagi, kita analisa lagi mana yang belum tercapai, mana yang sudah tercapai, mana yang belum dimanfaatkan dengan baik, mana yang belum dimanfaatkan dengan baik, bagaimana caranya. Di kemudian hari kita akan tetap berdiskusi dan berdialog lagi untuk jelas ada ujungnya adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, karena ujung atau tujuan